Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Double T. Di episode sebelumnya, terlihat Grace sedang mengikuti salah satu anggota Aira yang terlihat mabuk. Saat sedang mengintainya, Grace pun ketahuan dan disekap. Merasa jiwanya terancam, Grace pun lalu menembak pria tersebut dengan pistolnya. Di sebuah tempat, terlihat Thomas sedang bertemu Billy Kimber dan anak buahnya. Di sana, Thomas memperingatkan Billy, bahwa Clan Lee akan mencuri uang dari bandar, dan mengambil alih judinya saat perlombaan pacuan kuda dimulai. Di kantor, Inspektur Campbell mendapatkan laporan kematian dari anggota Aira. Seorang saksi mata telah melihat, bahwa pelaku penembakan adalah seorang wanita muda. Terlihat Danny yang sekarang ditugaskan Thomas di London, datang menemuinya. Di sana, Danny mengabarkan tentang penembakan anggota Aira, dan tuduhan kepada Peaky Blinders sebagai pelakunya. Thomas pun memerintahkan Danny untuk mengutus seseorang untuk melakukan perundingan, sebab semua ini terjadi karena adanya salah paham di antara mereka. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Saksikan keseruannya sesaat lagi hanya di channel YouTube Double T. Di awal film, terlihat Ada dan Freddy sedang berada di atas perahu. Mereka berdua baru saja kembali dari luar negeri, dan begitu bahagia untuk menanti kelahiran anak pertama mereka. Kemudian, Freddy terlihat memberikan uang kepada temannya, untuk kepentingan revolusi, yang dia dapatkan dari kedutaan Rusia. Di tempat lain, terlihat Thomas yang sedang berjalan sendiri, dihampiri oleh Jeremiah, orang yang bertugas mengawasi Freddy. Di sana, ia memberikan informasi tentang kepulangan Freddy ke kota ini. Saat di markas, Thomas mendapati seseorang sedang membuat keributan, karena telat memasang taruhan. Hal itu dimanfaatkan oleh seorang bocah untuk masuk, dan bersembunyi di sana. Setelah itu, Thomas dan Bibi Polly pergi ke pub Garrison, untuk melakukan rapat keluarga, dan menyuruh anak buahnya sendirian berjaga di markas. Tak lama kemudian, datanglah sebuah kereta yang di dalamnya terdapat beberapa orang misterius. Rupanya, bocah yang bersembunyi tadi bertugas untuk membukakan pintu, agar mereka bisa dengan mudah masuk ke markas Peaky Blinders. Terungkap juga, mereka adalah anggota dari Clan Lee, dan misi mereka adalah untuk mencuri uang di markas Peaky Blinders. Saat keluarga Selby sudah berkumpul, rupanya John yang sudah mempunyai 4 anak, memberitahukan bahwa ia membutuhkan istri, untuk merawat anak-anaknya. Di sana, John berkata ingin menikah dengan pacarnya yang bernama Lizzie Stark. Thomas dan Arthur kemudian menertawakan adiknya itu. Bahkan Bibi Polly pun berusaha menahan tawanya, untuk menjaga perasaan John. Ternyata, Lizzie adalah wanita yang berprofesi sebagai PSK. Itulah kenapa, mereka tak percaya jika Lizzie benar-benar mencintai John. Melihat Thomas yang lebih bijaksana tentang pasangan hidup, John kemudian meminta bantuannya, untuk melihat kesungguhan Lizzie yang kelak akan menjadi istrinya. Tiba-tiba kabar mengejutkan datang kepada mereka. Adik mereka yang bernama Finn, mengabarkan bahwa ada aksi pencurian di markas Peaky Blinders, dan semua uang yang ada di sana, diambil oleh Clan Lee. Tak cukup sampai di situ, sebuah pemotong kabel ditemukan di sana. Itu artinya, Clan Lee meninggalkan hadiah yang berbahaya untuk mereka. Benar saja, sebuah granat tangan telah dipasang khusus untuk Thomas. Karena tidak menemukan granat itu di markas, Thomas kemudian bergegas lari menuju mobil miliknya.
would open any doors. Yeah. If it was in here, it would have blown by now. It was my name on that bullet Erasmus sent. Terkejutnya Thomas, ketika melihat Finn sudah berada di dalam mobil. Rupanya, Finn sudah masuk melalui jendela depan, tanpa membuka pintu mobil. Ketika Thomas menyuruh Finn untuk turun melalui jendela depan mobilnya, tiba-tiba keesokan harinya, Thomas dibantu temannya Johnny mendatangi markas Clanley untuk melakukan negosiasi dan gencatan senjata. Terungkap, Clanley ternyata dipimpin oleh seorang wanita yang sangat cerdik. Kemudian di sana Thomas memberikan sebuah peluru yang telah diukir nama Kimber. Itu artinya, Thomas bisa saja mengadu dombakan Clanley dengan Billy Kimber, atau mereka menerima perjanjian untuk melakukan gencatan senjata yang ditawarkan oleh Thomas. Di sana Thomas juga berkata, ia memerlukan anak buah Clanley untuk membantunya dalam memerangi Gazay, yang telah memanipulasi judi pacuan kuda. Di sana juga terungkap, bahwa dari pihak ibunya Thomas, ternyata mereka adalah saudara. Penawaran Thomas pun sepertinya disetujui oleh pemimpin Clanley. Di tempat lain, terlihat ada sedang berbincang santai dengan Freddy. Di sana terungkap pria bernama Stanley. Ia adalah orang Rusia yang terlibat dalam misi revolusi di Inggris. Dia juga adalah orang yang menerima uang dari Freddy di awal episode. Informasi itu lalu ada teruskan kepada Bibi Polly, kemudian diteruskan kepada Thomas berikut alamat tinggal Stanley. Di lain waktu, terlihat Thomas menemui Inspektur Campbell. Ia memberikan informasi tentang sepak terjang Stanley, orang yang jauh lebih berbahaya daripada Freddy. Terlebih, dia sedang memegang uang yang banyak dari pemerintah Rusia, untuk misi Partai Komunis melakukan revolusi. Thomas berkata, penangkapan terhadap Stanley akan sangat berharga bagi kepolisian, bahkan Campbell bisa mendapat penghargaan. Namun Campbell kembali memperingatkan Thomas, untuk segera menunjukkan tempat persembunyian senjata yang ia curi, karena Menteri Churchill sudah mendesaknya. Dan jika Thomas tak segera melakukan kesepakatan ini, maka seluruh keluarga Peaky Blinders akan dalam bahaya. Mendengar ancaman tersebut, Thomas pun terpancing, kemudian mengeluarkan senjatanya. The only one to be spared. Oh, that would be a dark day indeed, Mr. Shelby. I know this. Setelah mendapatkan informasi, Campbell lalu menjalankan aksinya. Ia segera menangkap Stanley sesuai alamat yang diberikan oleh Thomas. Berikut uang 200 pound sterling sebagai buktinya. Tak berhenti di situ, Campbell kemudian meminta anak buahnya untuk menginterogasi Stanley, agar segera menunjukkan tempat persembunyian Freddy. Saat sedang di pemakaman, Bibi Polly bertemu dengan Freddy. Bibi Polly bercerita, ia sangat menyayangi Ada seperti anaknya sendiri. Ia kemudian meminta Freddy membawa Ada kembali keluar kota, karena ia takut polisi akan memburu mereka, setelah menemukan Stanley dan barang bukti uang tersebut. Freddy yang tidak bodoh pun merasa santai saja, karena Stanley pun tidak tahu tempat persembunyiannya, karena itu adalah cara kerja mereka. Freddy pun terlihat tak peduli dengan nasihat Bibi Polly. Ia hanya kecewa dengan perbuatan Ada, yang sudah membocorkan misinya. That's how it works. So you've wasted your fucking... Di tempat lain, terlihat anak buah Campbell sedang menyiksa Stanley, untuk mengungkap tempat persembunyian Freddy, hingga ia pun tewas. If he has any awkward questions. Dog a barn. The bookies are purring. Di suatu hari,
Thomas terlihat didatangi oleh Billy Kimber dan akuntannya yang bernama Robert, untuk melihat markas mereka. Laporan dari Robert menyebutkan, Peaky Blinders telah melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga dalam 8 kali balapan terakhir, Billy mendapat banyak keuntungan. Tak hanya itu, rupanya kedatangan Billy ke sana juga untuk memberikan sebuah surat penting kepada Thomas. Atas pencapaian mereka mengelola judi dengan benar, sekarang mereka resmi memiliki trek balapan legal pertama. Mendengar kabar itu, mereka semua pun bersorak dan melakukan pesta. As its first legal racetrack pitch. Saat bersama Arthur, Grace berusaha mencari informasi tentang tempat persembunyian senjata BSA. Untuk menutupi aksinya, Grace memberikan masukan tentang fasilitas penyimpanan hasil rokok curian mereka, agar tidak basi. Arthur menyebutkan, Thomas selalu memerintahkan mereka untuk menyembunyikan barang di sebuah gudang, dekat pelabuhan minyak, dan posisinya selalu berada di persimpangan, agar lebih banyak jalan keluar. Kemudian, informasi itu langsung Grace teruskan kepada Campbell. Mereka langsung melakukan investigasi di beberapa gudang yang dicurigai, sesuai informasi yang Grace dapatkan. Namun ternyata, hasilnya semua nihil. That's how we run our business. Saat Grace hendak pulang, ia dikejutkan oleh Thomas ketika mengatakan bahwa dia terlalu banyak bertanya tentang jalur bisnis mereka. Ucapan Thomas itu sempat membuat Grace ketakutan, karena takut misinya terbongkar. Kemudian Thomas pun membawa Grace ke gereja untuk mengobrol. Di sana, Thomas menyanjung Grace karena pandai berhitung dan merapikan pembukuan. Ketika Billy Kimber mempunyai seorang Robert, maka Thomas ingin menjadikan Grace sebagai akuntan bisnisnya. Mendengar hal itu, Grace pun terlihat lega, karena identitas aslinya masih aman dan belum ketahuan. Penawaran dari Thomas itu pun langsung diterima oleh Grace. You know that most of what I do is illegal. Di lain hari, Thomas dengan mobilnya terlihat mengajak Lizzie Stark untuk naik dan berbincang dengannya. Di sana, Thomas mengeluarkan sejumlah uang untuk kado pernikahan dirinya dengan John. Terungkap juga, setelah perang selama 2 tahun, Lizzie yang seorang PSK selalu melayani Thomas. Lizzie berkata, dirinya sungguh mencintai John, dan sudah berubah. Thomas kemudian mengetes Lizzie, untuk melayaninya untuk terakhir kali, karena Thomas tahu kalau Lizzie belum berubah. Awalnya Lizzie sempat menolak, tapi saat melihat uang yang banyak, akhirnya ia setuju. Mendengar jawaban itu, Thomas akhirnya menyimpulkan bahwa Lizzie belum berubah. Thomas pun lalu mengusirnya, dan membuat Lizzie marah. Brother is 10 times the man you are. Di museum, Grace kembali bertemu dengan Campbell. Ia memberi informasi pada Inspektur Campbell, tentang perkembangan dirinya di markas Peaky Blinders, khususnya pekerjaan barunya sebagai akuntan dan sekretaris Thomas. Di sana Campbell kembali mengingatkan Grace untuk berhati-hati dalam tugasnya. Saat bertemu dengan John, Thomas memberitahukan kepada adiknya tersebut tentang penilaiannya kepada Lizzie, terutama tentang uang yang ia berikan untuk menyewanya, yang diterima oleh Lizzie. Thomas kemudian menyerahkan semua keputusan sepenuhnya pada John. But you have to know, she said yes. Di pub Garrison, Thomas memberi surat kontrak kerja baru untuk Grace. Kemudian, Thomas meminta Grace untuk memberikan surat undangan kepada Ada, di tempat persembunyiannya. Contract. Di malam hari, Thomas terkejut karena melihat seseorang yang mencurigakan ada di kamarnya. Rupanya itu adalah John. Dia terlihat sedang frustasi karena gagal menikah dengan Lizzie. Thomas lalu menghibur John dengan lelucon logat kakeknya. Mendengar candaan itu, John rupanya cukup terhibur. Thomas kemudian menyuruh John untuk menggunakan pakaian terbaiknya, dalam aksi penyelesaian peperangan mereka dengan Clan Lee. Ready, boys? Ready?
Keesokan harinya, Thomas dan semua anak buahnya bersiap untuk mendatangi markas Clanley. Di tengah perjalanan, hal mengejutkan terjadi. Arthur tiba-tiba meminta semua menyelipkan bunga di jas mereka. John langsung terkejut dan terlihat marah, ketika Thomas tiba-tiba menjodohkan dirinya dengan seorang gadis dari keluarga Lee. Thomas mencoba menenangkan John agar menerima perjodohan itu, supaya peperangan di antara mereka berakhir dan bersatu selamanya. Kemudian, John dengan berat hati menerima hal itu, meskipun dia khawatir jika wanita yang akan dinikahinya adalah seorang emak-emak. Kemarahan John kemudian berubah 180 derajat, ketika melihat gadis yang ia nikahi ternyata masih muda dan cantik. John pun terlihat senang, begitu pula dengan semua orang yang hadir di sana, dan akhirnya, John pun menikah. Di malam harinya, mereka mengadakan pesta perayaan pernikahan John. Mereka semua terlihat gembira, dan minum sampai mabuk. Terlihat juga, ada yang sedang hamil besar mabuk dan berjoget tidak terkendali. Karena hal tersebut pula membuat ketubannya pecah. Sontak, Thomas pun bergegas membawanya pulang untuk melakukan persalinan, karena di zaman dulu, belum banyak bidan atau dokter kandungan. Ketika ada sedang sibuk melakukan proses persalinan, para lelaki malah dengan santainya minum dan mengobrol di bar. Freddy yang mendengar ada tengah melahirkan, terlihat berlari ingin menemaninya. Akhirnya, bayi laki-laki itu pun lahir dengan selamat. Freddy pun terlihat bahagia. Namun kebahagiaan Freddy dan Ada tidak berlangsung lama. Polisi tiba-tiba datang untuk menangkap Freddy. Bibi Polly kemudian datang ke bar, lalu menampar dan memarahi Thomas karena dianggap telah berbohong. You liar. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Nantikan keseruannya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semakin semangat lagi untuk mengupdate alur cerita film kesukaan Anda. Terima kasih.